Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tana Shwananta dengan NIM 192231011. Di sini akan mempresentasikan terkait laporan praktikum data quality dengan DQII dan MDDW. Oke, berikut merupakan data food recall dan juga biodata responden. Oke, berikut merupakan hasil analisis zat gizi. Oke, yang pertama adalah DQII atau Dietary Quality Index International, di mana ini salah satu instrumen penilaian kualitas diet yang berfokus pada empat aspek utama, yaitu variety, adequacy, moderation, dan overall balance. Di mana untuk langkah pengerjaannya yaitu DQII ini berbasis pada 2 kali 24 jam food recall, kemudian data dari recall itu akan dikonversi ke asupan gram atau RT, kemudian dihitung rata-ratanya, dan selanjutnya data hasil rata-rata itu akan dianalisis dengan membandingkan rata-rata konsumsi dengan standar DQII, di mana setiap komponennya akan mempunyai skor masing-masing. Dan tahapan terakhir adalah menjumlahkan skor tiap komponen untuk mendapatkan skor total kualitas diet. Adapun terkait dengan cut-off yang saya kutip dari salah satu jurnal bahwa untuk total skor DQII kurang dari 60 menunjukkan kualitas diet yang buruk, sedangkan total skor DQII lebih dari sama dengan 60 menunjukkan kualitas diet yang baik. Oke, berikut merupakan analisis DQII, di mana untuk komponen variety itu total skornya adalah 14, kemudian untuk aspek adequacy adalah total skornya adalah 23. Selanjutnya untuk moderation total skor 9 dan untuk overall balance total skor 2, di mana untuk total skor DQII ini sebesar 48 dan menunjukkan kualitas diet kurang baik. Ada rekomendasinya yaitu dengan meningkatkan konsumsi sayur dan buah, memilih karbohidrat yang lebih sehat, memperbanyak variasi sumber protein, sumber lemak sehat, membatasi konsumsi tinggi gula, garam, dan lemak, kemudian beralih pada metode pemasakan kukus, panggang, rebus, dan mengurangi makanan cepat saji dan atau gorengan. Oke, selanjutnya adalah MDDW atau Minimum Dietary Diversity for Women, di mana ini salah satu instrumen untuk menilai kualitas diet wanita usia 15-49 tahun. Dengan prinsip bahwa makanan dihitung dalam MDDW jika asupan konsumsinya itu lebih dari sama dengan 15 gram atau setara kurang lebih 1 sendok makan. Apabila ragu dengan jumlah konsumsinya, maka lebih baik tidak dimasukkan dalam perhitungan. Untuk langkah pengerjaannya adalah metode pengambilan data menggunakan food recall 1 kali 24 jam, kemudian diklasifikasikan makanannya ke dalam 10 kelompok pangan MDDW. Untuk makanan yang dikonsumsi akan mendapatkan skor 1, dan makanan yang tidak dikonsumsi itu didapatkan skor 0. Kemudian, tahapan terakhir adalah menjumlahkan seluruh skor untuk mendapatkan skor total kualitas diet. Untuk cut-off sendiri adalah responden dikategorikan memenuhi MDDW jika mengkonsumsi lebih dari sama dengan 5 dari 10 kelompok pangan. Oke, berikut merupakan analisis MDDW ya, di mana responden hanya mengkonsumsi 3 dari 10 kelompok pangan, di mana hal ini em, kualitas dietnya belum optimal dan perlu perbaikan dengan mengkonsumsi kelompok pangan yang bervariasi seperti itu. Oke, untuk kelebihan dari DQIA adalah cocok untuk studi internasional, kemudian mampu menangkap keberagaman pola pangan, kemudian juga mudah dikaitkan dengan risiko penyakit karena banyak sekali penelitian mengaitkan DQIA dengan resiko penyakit seperti itu. Untuk kekurangannya adalah interpretasi skor yang relatif rumit, kemudian memperlakukan data diet yang lengkap, dan juga memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar dalam pengambilan data. Adapun MDDW untuk kelebihannya adalah sederhana, murah, cepat, dapat diterapkan dalam berbagai negara karena berbasis kelompok pangan universal. Kemudian juga cocok untuk survei lapangan dan populasi besar. Untuk kekurangannya adalah MDDW ini hanya menilai keberagaman dan tidak menilai kualitas atau proporsi makanan. Kemudian juga rentan bias jika metode recall tidak akurat. Dan juga yang terakhir adalah batas minimal 15 gram itu dapat mengabaikan konsumsi porsi kecil yang rutin sehingga skor dapat terlihat lebih rendah dari pola makan sebenarnya. Untuk kesimpulannya, dari responden mendapatkan skor DQII 48 dan MDDW 3 itu menunjukkan bahwa kualitas diet responden ini kurang baik dengan konsumsi pangan yang kurang beragam sehingga perlu perbaikan. Adapun saran untuk pengerjaan DQII dan MDDW ini adalah yang pertama tentunya untuk meningkatkan ketelitian dalam pengumpulan data recall, klasifikasi bahan makanan, dan perhitungan skor agar interpretasi data yang diperoleh akurat. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.